Baik, terima kasih Miss Gita. Terima kasih Mr. Wisnu, penjelasannya jelas sekali. Gitu ya, saya juga ikut jadi menyimak. Oh, ternyata nanti kayaknya bakal seru banget ya. Dan berharap coba dulu sekolah saya kayak gitu. Mungkin akan jarang bolos. Oh, salah ya. Iya. Oke, Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sesi Zoom ini. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit lebih ke dampaknya secara psikologis kalau sekolah menyenangkan tuh ngaruh nggak sih, penting nggak sih? Apa bedanya sama ya udah sekolah konvensional gitu yang cara belajarnya masih biasa aja, ada bedanya nggak gitu? Ternyata memang dalam dari sisi psikologis memberikan dampak yang berbeda Bapak Ibu ketika seorang siswa mempersepsikan sekolah gue nih sekolahnya menyenangkan banget gitu. Ternyata itu memberikan efek. Jadi ada efeknya ketika seorang anak merasa sekolahnya itu seru dibanding ketika anak-anak merasa ya biasa aja lah sekolahnya standar aja gitu, itu ada bedanya. Apa sih gitu dampaknya? Yang pertama dan kalau di psikologi gitu ya kita sebutnya school well-being. Jadi gimana seorang anak mempersepsikan sekolahnya itu menyenangkan atau enggak, positif atau enggak, itu di school well-being dan itu ada dampaknya. Oke, nah yang pertama ini penelitian, ini hasil penelitian ya Bapak Ibu, dan penelitiannya dilakukan di SMA dan SMK, pokoknya sederajat SMA di Indonesia. Jadi ini sudah hasil berdasarkan hasil penelitian, yaitu yang pertama efeknya ke meningkatnya motivasi belajar. Jadi ketika anak memang punya persepsi bahwa sekolahnya itu menyenangkan, dia senang sama sekolahnya, otomatis keinginan atau semangat belajarnya akan meningkat. Itu ternyata hasil penelitiannya kayak gitu. Dan juga ada efeknya juga ke meningkatnya prestasi akademik. Karena otomatis ya ketika dia motivasinya udah lebih tinggi, jadinya prestasi akademiknya juga lebih baik. Itu hasil penelitiannya ternyata ada korelasinya. Lalu juga ketika seorang anak seneng gitu ya sama sekolahnya, punya persepsi yang positif, maka dia biasanya lebih mampu menyesuaikan diri dengan lebih baik. Nah, kita harus pahami bahwa anak SMA itu mereka tuh sangat mementingkan yang namanya bisa diterima oleh teman, bisa menyesuaikan diri di lingkungan, merasa nyaman, ngerasa diterima lah gitu ya. Dan itu kalau gagal dilakukan gitu ya, artinya anak-anak murid-murid kita nih, si anak-anak remaja ini nggak merasa klik gitu di lingkungannya, itu akan ada dampak negatifnya gitu. Jadi ketika dia mampu menyesuaikan dengan diri dengan lebih baik, itu bagus. Nah, jadi ketika dia mikir, wah sekolahnya seru nih, dia akan lebih mudah menyesuaikan diri. Dan itu penting untuk anak remaja. Poin berikutnya adalah ternyata ketika anak-anak punya persepsi bahwa sekolah itu menyenangkan, keinginan mereka untuk melakukan delinkuensi atau kenakalan remaja itu menurun. Ya, kenakalan remaja misalnya cabut-cabut sekolah gitu ya, bolos sekolah, atau anak remaja nggak bisa dipungkiri kadang pengen coba-coba yang ya melanggar aturan lah, misalnya apa merokok dan sebagainya. Nah, itu kenakalan remaja yang seperti itu ternyata berkorelasi dengan apakah seorang anak itu merasa sekolahnya ini menyenangkan atau tidak. Karena sebenarnya ketika anak coba-coba bandel nih, biasanya kan karena ada pembuktian diri, pengen diakui, pengen diperhatikan gitu ya. Tapi itu nggak dia dapetin di sekolah. Biasanya gitu. Tapi ketika sekolahnya tuh menyenangkan, dia di sekolah itu apa ya, di-acknowledge sama gurunya, sama teman-temannya juga diterima, otomatis keinginan untuk nakal-nakalnya jadi menurun. Kira-kira kayak gitu. Nah, dan juga poin berikutnya adalah anak-anak yang punya persepsi positif tentang sekolah, maka dia punya aspirasi pendidikan yang juga lebih tinggi. Artinya, dia akan punya cita-cita yang lebih tinggi. Oke, abis selesai SMA ini, aku pengen belajar ini deh. Kayaknya aku pengen mendalami tentang hal ini. Aku pengen kuliah di sini. Karena kuliah di sini tuh ternyata terbaik di bidangnya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, mereka akan punya aspirasi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dan yang terakhir, berdasarkan penelitian, kalau seorang siswa merasa positif gitu ya terhadap pengalaman dia di sekolah, maka dia akan berkembang adversity intelligence-nya, atau kita sebut dengan kemampuan mereka mengatasi tantangan. Atau kalau pernah dengar tentang resiliensi, nah inilah resiliensi atau kemampuan seorang remaja untuk bangkit dari kegagalan.
gitu, dan melihat tantangan tuh sebagai sesuatu yang ini bisa di overcome, kira-kira gitu. Jadi mereka akan lebih tough. Jadi ternyata orang-orang yang tough itu bukan produk dari lingkungan yang keras juga, tapi ternyata dari lingkungan yang membuat dia nyaman, lingkungan yang membuat dia merasa aman, justru dari situ dia berkembang kemampuan untuk bisa mengatasi masalahnya. Gitu ternyata dari penelitiannya. Oke, slide berikutnya, Miss. Nah, tadi Mr. Wisnu sudah sebutkan tentang ini ya, ternyata konsep Huga pertama di Indonesia ini akan dilakukan di Alfa ternyata, dan ini luar biasa banget, Ibu Bapak. Saya juga baru dengar Huga nih belum lama, jadi baru mendalami juga, ternyata Huga itu kan tadi ya, sebuah konsep yang diadaptasi dari negara-negara Skandinavia. Pasti Bapak Ibu udah pernah ke IKEA gitu ya, Bu, Pak. Itu kan cozy banget ya, nyaman banget kayaknya, dan mungkin tiap orang gambaran nyamannya beda-beda, tapi pasti ada kesamaan di mana kalau yang nyaman itu mungkin ada unsur alamnya gitu ya, ada unsur kayu di ruangan itu, nggak yang semuanya serba besi, terus penerangannya juga yang terang benderang kayak di rumah sakit, itu kayaknya nggak bikin rasa nyaman deh. Tapi yang membuat rasa nyaman mungkin ada karpet gitu ya, lalu ada unsur-unsur meja kayu, ada unsur alamnya, itu akan membuat kita merasa lebih nyaman. Dan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga setuju kalau kita merasa nyaman, kita akan lebih mampu berpikir dengan baik, menyelesaikan masalah dengan baik, belajar tentu anak-anak murid juga menjadi lebih baik kalau dia nyaman di lingkungannya. Kira-kira begitu. Dan dari perasaan nyaman ini muncul rasa bahagia. Nah, saya senang sekali kutipan yang saya tuliskan di sini bahwa bukan kesuksesan yang menciptakan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang menciptakan kesuksesan. Jadi, alangkah baiknya sebuah sekolah, sebuah institusi sekolah itu mencetak anak-anak yang bahagia, supaya dia punya modal besar untuk bisa mengejar kesuksesan mereka. Gitu. Bukan anak-anak yang sukses dalam arti kerjaannya gajinya besar dan seterusnya, jabatannya tinggi, ternyata itu belum tentu menciptakan kebahagiaan. Jadi yang lebih penting menciptakan anak-anak yang bahagia supaya mereka bisa sukses. Kira-kira gitu. Boleh slide berikutnya, Miss? Dan ternyata Huga ini secara psikologis memang ngasih efek juga. Dan efeknya itu ke berbagai aspek. Secara fisik, sudah pasti ketika anak lebih rileks, nyaman gitu ya, maka kualitas tidurnya akan lebih baik. Lalu juga hormon stresnya menurun. Lalu dia juga tahu cara take care of themselves. Tahu kalau sekiranya duh nih udah pusing banget nih, aku harus tenangin diri dulu, misalnya dengerin musik dan sebagainya. Jadi dia paham pentingnya self care. Lalu juga yang ini yang penting sekali untuk anak remaja ya Bapak Ibu, menurunnya coping skill yang tidak sehat. Jadi banyak anak-anak remaja kita yang ketika menemui masalah gitu ya, anak SMA kan mulai muncul tuh Bu, Pak, masalah putus pacar, berantem sama geng, itu nggak bisa dipungkiri pasti akan mereka alami. Dan yang berbahaya ketika mereka punya coping skill atau cara mengatasi masalahnya itu tidak sehat. Ya, tadi misalnya jadinya pelariannya ke ngerokok, atau misalnya narkoba, atau jangan sampai. Jadi ketika anak nyaman di sekolah, merasa sekolah itu tempat yang aman gitu ya, maka dia akan belajar coping skill yang lebih sehat gitu. Bahwa kalau punya masalah tuh pelariannya bukan ke hal negatif itu. Itu secara fisik ya Bapak Ibu. Lalu secara emosional juga ternyata ada efeknya nih, Huga ini. Jadi ketika anak merasa nyaman, sudah pasti menurun stres dan kecemasannya menurun. Lalu juga dia merasa lebih berharga. Artinya kita merasa diri kita ini adalah individu yang positif lah Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika nyaman kita biasanya akan lebih ngerasa bersyukur gitu ya, optimis dan seterusnya. Dan itu bagus sekali. Dan yang terakhir, efek Huga secara aspek sosial adalah ketika kita nyaman, kita merasa aman. Gitu. Jadi tadi ya, perundungan mudah-mudahan bullying itu bisa lebih bisa kameranya. Gitu, kira-kira gitu. Lalu juga muncul rasa kebersamaan. Dari kebersamaan tadi sama
Jadinya keinginan atau kecenderungan untuk bullying akan menurun. Kualitas hubungan dengan teman meningkat gitu ya. Kebayang ya Bu, kalau kita yang merasa nyaman, biasanya kita ngobrol jadi lebihnya enak, lebih ngalir, kualitas hubungan kita jadi lebih baik. Lalu juga ini yang juga penting untuk anak zaman sekarang, menurunnya ketergantungan terhadap media sosial. Sudah pasti anak zaman sekarang semua punya akun sosmed ya, Bapak Ibu ya, Instagram dan sebagainya. Dan kalau sudah terlalu addict, tergantung gitu terhadap sosmed juga pasti membawa dampak negatif. Nah, kalau anak di sekolah gitu ya, di lingkungan sekolahnya dia udah nyaman, udah merasa mendapat pengakuan dari lingkungan sekolah, dia akan nggak terlalu mencari pengakuan di dunia maya, di dunia sosial media. Jadi ya udah dia akan cukup udah terpenuhi lah gitu kira-kira keinginan untuk eksisnya gitu. Jadi eksisnya udah di sekolah, jadi dia nggak perlu eksis di sosmed kira-kira gitu. Jadi itulah efek-efek yang luar biasa ternyata dari Huga ya, Mr. dan Miss dan Ibu Bapak. Kira-kira sekian tambahan dari saya. Oke, baik. Ya. Berarti gimana nih Mr. Wisnu? Kira-kira sepertinya dari pemaparan tadi tentang konsep happy school ya, tentang konsep happy school ini, kira-kira jika sekolah lain misalkan ya, ada sekolah lain yang memang juga, karena setahu saya kayaknya di kurikulum nasional juga Kementerian Pendidikan sudah mengkampanyekan GSM ya, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi pastinya lambat laun mungkin kebanyakan sekolah akan juga mengadopsi konsep happy school ini. Nah, nantinya kira-kira apa sih yang akan Alphard unggulkan gitu dengan sekolah-sekolah lain yang juga mengusung konsep happy school ini, seperti itu. Iya, iya Miss Gita, mungkin nanti akan banyak yang niru Alphard ya, dengan kata lain ya. Ya, betul. Tapi setidaknya kita sudah 20 tahun mengajarkan hal yang sangat partisipatif ya buat anak-anak ya. Jadi anak-anak lebih berkreasi lagi gitu kan. Terus kalaupun mencontoh kita itu belum tentu sama Miss Gita mungkin hasilnya, karena kan kita mindset-nya sudah dari awal tuh sudah memang active learning, nyaman gitu kan. Tapi kalau mungkin guru-guru lain, terutama guru-guru sekolah yang mungkin umum gitu ya, mungkin kan mindset-nya masih yang lama nih, pola pembelajaran masih yang lama. Bahkan masih ada mungkin tulis di papan dan sebagainya gitu kan. Terus gurunya banyak rapat, setelah rapat udah ditinggal kan. Itu yang sangat kita hindari di Alphard gitu kan. Jadi mindset-nya sudah sangat berbeda gitu kan. Terus pembelajarannya dari awal sampai detik ini juga kita sangat berbeda, dan bahkan ini konsep terbaru nih, konsep Huga. Jadi jika ada yang ingin meniru kita, kayaknya tidak senyaman kita deh gitu kan. Pasti akan jauh lebih berbeda ya. Terus juga kita tanpa PR nih, Miss Gita. Ya, jadi kita insya Allah akan jadi anti stres nih ya. Jadi tidak ada PR nanti. Jadi konsep ini akan dimudahkan karena memang sebelumnya Alphard sudah punya karakter ya, Mister. Karakter sendiri dengan metode active learning-nya disupport oleh SDM juga dari pengajarnya juga, dan juga environment-nya juga sudah kondusif ya, sehingga konsep Huga ini atau konsep happy school ini akan sangat aplikatif banget untuk Alphard sendiri. Iya, betul Miss Gita. Karena ketika kita rapat di awal nih dalam membentuk suasana SMA seperti apa, terus lanjut ada konsep Huga gitu kan, oh ini saya sangat senang banget gitu kan, sangat appreciate banget sama yayasan terutama bahwa ini konsep baru dan ini kayaknya lebih apa ya, di Indonesia ini baru gitu kan. Jadi kita ini pendobrak mungkin nanti sewaktu-waktu yang lain ngikutin Huga juga, Alphard adalah nama pertama yang akan Indonesia kenal nanti. Ya, betul sekali, Mister. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat fitur dari aplikasi Zoom ini. Silakan
Bapak Ibu? Mungkin ada pemaparan dari Ibu Wikan atau mungkin dari Mr. Wisnu yang masih ingin dipertanyakan? Iya. Mudah-mudahan kita akan ini ya. Ada nih Mr. Ada yang Mau tanya Mister, adakah cara sekolah untuk mengurangi dampak plastik di lingkungan sekolah nanti? Wah, menarik nih. Iya. Jadi terkait dengan environment support ya? Iya, betul. Langsung dijawab apa gimana, Miss Ya, Gita? boleh mungkin Mr. Wisnu silakan langsung dijawab. Iya, biasanya di Alphard itu tiap bulan suka ada Science Week, Earth Week, Water Week, dan sebagainya ya. Karena memang di Alphard itu kita juga bukan hanya pintar di kelas, pintar pelajaran, tapi juga harus empati sama lingkungan. Nah, biasanya di sekolah di UAT juga seperti itu kan ya, Miss. Jadi kita dituntut lebih apa ya, lebih empati lagi sama lingkungan, terutama plastik nih ya. Nah, kalau ada juga Earth Week gitu kan, jadi kita sampah-sampah plastik bisa kita olah kembali menjadi hal-hal yang lebih positif gitu kan. Terus juga biasanya ada edukasi buat anak-anak ya, buat anak-anak murid, baik itu bahkan dari level TK, SD, dan juga SMP, bahwa bahaya banget nih plastik gitu kan. Bahkan di kantin kita, baik itu Cirende dan juga di BSD, sudah mengurangi banget produk dari plastik. Bahkan saya waktu itu pernah tuh lagi mesen, ini nggak ada plastiknya. Jadi bungkusnya makan cilok kalau nggak salah waktu itu bungkusnya daun pisang ya. Zaman kerajaan gimana gitu kan. Jadi lebih 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 nyaman lagi nih buat kebersihan juga buat kesehatan kita semua ya. Ya, Kayak gitu Miss Gita. Udah diaplikasikan ya oleh kantin Alphard sendiri untuk mengurangi sampah plastik, dan juga saya sering banget nih menemui dengan rapat rapat PTA ataupun rapat-rapat guru, kita udah harus bawa tumbler masing-masing ya Mister. Jadi udah nggak disediain lagi Bapak Ibu sekalian minuman botol ataupun soft drink yang menggunakan sampah plastik. Jadi kita semua harus bawa tumbler masing-masing. Jadi kalau kita nggak bawa tumbler, kita resiko aus. Iya, bahkan di Alfest kemarin, Februari kemarin, itu banyak sekolah-sekolah lain bingung gitu kan. Iya, betul. Kok ini nggak dikasih aqua kan? Kok nggak dikasih aqua? Jadi mereka sendiri juga akhirnya kita mengedukasi ya bahwa oh ternyata kita siapkan kok gitu kan air galon dan juga tumbler silahkan bawa sendiri. Jadi lebih sehat, lebih sampahnya dikit Miss. Betul. Hampir kemarin ini ya alhamdulillah sukses lah. Ya, nih Mister ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dila. Apakah ada buku sastra yang wajib dibaca oleh siswa, Mister? Lalu akankah ada kegiatan bedah buku juga untuk para siswa? Karena tadi Alphard punya program menarik ya untuk guru bedah buku gitu ya. Lalu untuk siswanya gimana, Mister? Iya, saya coba jawab ya Miss Gita. Jadi insya Allah kalau di SMA nanti program literasi ini akan lebih ditingkatkan ya. Betul. Dan juga biasanya bahkan di bahasa Inggris, saya walaupun nggak pernah ikut di program bahasa Inggris ya, saya pernah dengar anak-anak itu juga nanti dilibatkan untuk membedah sebuah buku dan nanti mempresentasikannya di depan kelas biasanya. Iya. Terus itu juga nanti akan kita banyak libatkan nanti di SMA ya, terutama nanti di pelajaran bahasa Indonesia dan juga mungkin di pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu Miss Gita. Jadi insya Allah bisa kita terapkan juga nanti. Dan memang sepertinya sudah diterapkan di beberapa materi ya. Di beberapa materi ya, walaupun kalau di rekan-rekan guru kan sebulan sekali. Tapi kalau mungkin di siswa mungkin 1 semester berapa kali gitu ya. Hanya di materi-materi tertentu. Tapi ide bagus kalau seandainya nanti kita terapkan setiap bulan misalkan ya. Ya, jadi memang program tersebut, program library class tersebut sudah diaplikasikan juga Bapak Ibu di SMP Alphard sendiri. Jadi mereka wajib membaca buku dan juga nantinya menulis resume dan juga mempresentasikan buku tersebut. Bukunya bisa berupa fiksi jenisnya ataupun non fiksi. Gitu. Jadi nanti juga di SMA Alphard pastinya akan dilanjutkan kegiatan tersebut. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Mr. Wisnu, mau bertanya jam belajar SMA-nya pagi atau siang?
Mungkin jam belajarnya dari jam berapa aja. Kalau tidak salah, selama 6 bulan nanti masih satu gedung ya, Mister, dengan SMP Alfat. Iya. Bisa diberi penjelasan, Mister Wisnu, terkait jam belajar dan juga Iya, jam belajar penempatan kita gedung ya? Karena kita lagi proses sama pembangunan ya. gedung ya. Iya, betul. Iya. Jadi, insya Allah kita SMA-nya nanti itu hampir sama dengan SMP, Miss. Pagi juga, gitu kan, 7.30 ya. 7.30 7.30 sampai jam 3. sampai jam 3. Hampir sama persis dengan SMP. Jadi terus nanti kita selama 6 bulan ke depan gitu kan, nanti kita juga nanti berkoordinasi dengan pihak SMP, karena nanti juga yang sebagian yang mengajar itu adalah guru SMP juga yang diperbantukan, Betul. karena mungkin kita juga bertiga nih, tim SMA nggak bisa semua pelajaran ya, Miss. Pasti akan melibatkan guru-guru lain ya. Iya, Pasti jadi akan heboh kalau saya ngajar IPA misalkan ya. mungkin Mister ini berita terbarunya sih, setahu saya ya Mister, sebenarnya memang karena kita juga terkait kendala di tengah pandemi juga nih, sehingga Iya, pembangunan betul. gedung pun terhambat. Jadi mungkin durasinya pun keputusan yang terbaru tidak 6 bulan di gedung lama, tapi melainkan adalah 1 tahun ajaran baru di gedung SMP, seperti itu. Jadi memang Iya. pembangunannya sangat terhambat banget ya dengan situasi yang seperti ini. Seperti itu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mister. Saya masih kurang jelas dengan program magang, ya. Jadi nanti konsepnya gimana sih, Mister? Berapa hari mereka magang, lalu berapa kali setahun, dan juga kapan? Kira-kira apakah momen-momen liburan kah, atau pas lagi di momen sekolah weekday atau weekend atau liburan gitu? Jadi konsep magang nih Mister nanti. Tadi kan Mister Wisnu menyebutkan ada Iya, 2 betul. jenis magang ya. Silakan Mister Iya. dijelaskan mungkin. Iya, insya Allah magang ini nanti akan hanya sebenarnya dari 3 tahun ini hanya sekali sih, Miss, dilakukan ya. Betul. Biasanya nanti di pertengahan ya, nanti akan dilaksanakan di pertengahan, dan itu mungkin cuma 2-3 hari. Jadi nggak lama gitu kan. Hanya ingin memperkenalkan bagaimana sih proses kerja gitu kan, bagaimana sih proses profesi itu seperti apa gitu kan, memperkenalkan saja. Dan tadi yang saya udah bilang ada 2 program, jadi boleh memilih, pilih salah satu aja sih, Miss. Jadi nanti boleh magang di kantor orang tuanya, atau mungkin di tempat lain yang dia suka. Misalkan dia mau magang di Trans TV, atau mungkin mau magang di dunia fantasi misalkan ya kan, dia pengen mungkin tahu bidang entertain atau sebagainya gitu. Jadi hanya memilih satu dan juga berlangsung selama 2-3 hari. Begitu. Iya, lalu kira-kira nanti anak juga diajarin nggak tuh Mister? Kan kalau kita biasanya kalau berkecimpung dengan dunia kerja, kita bersentuhan dengan hal tersebut, anak-anak perlu siap nggak sih kira-kira untuk buat resume diri mereka gitu, kayak CV gitu. Kira-kira ada nggak nanti yang seperti itu? Iya, pastinya ada ya. Nanti kita akan membekali mereka. Jadi kalau mereka nggak siap langsung ke dunia kerja, kayak nanti terjunnya nanti bisa sakit kalau masuk ibaratnya kolam ya. Jadi kita persiapkan dengan baik. Misalkan nanti kita juga akan mengundang rekan atau teman seprofesi kita yang mungkin sudah sangat ahli dalam membuat resume, dan juga mungkin komunikasi massa, misalkan nanti kita latih mereka untuk berkomunikasi dengan baik, terutama di lingkungan di luar Alfat. Jadi bisa aja karena mereka nyaman gitu kan, tapi kita tetap harus mempersiapkan mereka untuk bisa survive nanti di masa yang akan datang. Betul sekali. Gitu, Mi. Nah, ini ada mungkin Bu Wi kan ada ini mungkin masukan atau mungkin bisa menanggapi tadi yang sudah kita bicarakan nih. Tentang program magang, Bu, mungkin seberapa penting sih untuk anak-anak tuh mengenal hal tersebut gitu, Bu? Apa mereka udah waktunya untuk benar-benar tahu, atau memang masih nanti aja? Gimana, Bu? Penting, ya. Sempat kita bahas sedikit di sesi yang sebelumnya ya, Bapak Ibu, bahwa di usia remaja ini memang anak sedang
harus mematangkan yang namanya kematangan karir mereka. Udah persiapan nih, nanti kira-kira habis lulus SMA maunya lanjut kuliah kah, atau course udah cukup, atau langsung kerja, atau sebagainya tuh masing-masing individu pasti beda-beda. Dan salah satu cara untuk mereka semakin paham maunya ngapain habis SMA adalah dengan magang tadi. Gitu. Manfaatnya macam-macam ya, Mister. Selain tadi dia jadi paham passion-nya dia di mana gitu. Misalnya dia, aduh, aku kayaknya seneng banget nih jadi PR, pengen jadi PR, cobalah magang di ya di bidang tersebut, atau di periklanan, atau pengennya di rumah sakit karena dia pengen jadi dokter gitu ya, mungkin mau apalah, mungkin asisten, jadi ya bantu-bantu apa, itu bisa dilakukan untuk supaya anak semakin kenal passion-nya. Selain itu juga anak jadi tadi mendapat gambaran dunia pekerjaan itu seperti apa, task-nya seperti apa. Jadi dari situ dia akan semakin berkembang yang namanya soft skills-nya, Bapak Ibu. Jadi ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill kita tahulah itu dari nilai sekolah gitu ya, dilihatnya. Tapi kalau soft skills itu enggak, sulit kita nilai. Tapi itu munculnya dari pengalaman dia. Jadi gimana kan kalau magang sudah pasti mereka harus datang tepat waktu gitu ya. Work ethic-nya pasti akan kebangun, walaupun cuma 3 hari, tapi dia paham bahwa, oh ternyata bangunnya harus lebih pagi karena traffic-nya macet. Terus kalau misalnya work ethic juga berkaitan dengan gimana kita berhadapan sama bos, bahwa beda lah kalau menghadapi bos dengan misalnya kalau guru di sekolah karena udah deket, udah, woi Pak, mister, gitu, udah deket ya, tapi kalau sama bos kan kita mungkin harus pendekatan seperti apa. Nah, itu soft skill kayak gitu yang akan sangat berkembang lewat salah satunya program magang. Jadi bagus banget sih. Nah, gitu. Ini ada lagi nih Bu, pertanyaan sepertinya sih ini pertanyaan untuk Ibu Wikan. Jadi, oh ini private. Oke, jadi gini Bu, nanya nih dia, kalau misalkan konsep dari Happy School itu menyenangkan banget untuk siswa. Nah, apakah tidak berpengaruh dengan proses pendisiplinan mereka? Gitu. Jadi kira-kira mungkin yang bisa saya tangkap, kira-kira nanti mereka tuh bisa jadi anak yang disiplin nggak sih dengan produk konsep Happy School ini? Gitu, Bu Ikan. Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Gimana sih gitu ya kita menyeimbangkan antara rasa nyaman tapi juga anak tetap bisa disiplin. Nah, zaman sekarang yang harus kita sadari dulu Bapak Ibu, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Artinya penerapan disiplin pun zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Teknik disiplin yang efektif untuk anak zaman sekarang, terutama anak remaja, ternyata adalah yang kita sebut dengan positif disiplin. Tetap disiplin, tapi pemberiannya itu harus penuh dengan empati. Artinya nggak bisa ketika seorang siswa gitu ya melakukan kesalahan, langsung kita kasih, oke, hukuman kamu ini, konsekuensinya ini, dan seterusnya. Yang terjadi, bisa saja perilaku dia memang langsung membaik, tapi atas dasar rasa takut, karena dihukum, udahlah ya udah deh, pura-pura baik gitu ya, Mister, Bapak Ibu pasti paham ya. Iya benar. Jadi efeknya itu jangka pendek. Ketika kita menerapkan disiplin dengan cara konvensional, kita sebutnya gitu ya, pakai hukuman yang sangat berat, hukuman yang tidak relevan dengan kesalahan yang dia lakukan, itu kalaupun ada perubahan tingkah laku, efeknya sementara. Nanti begitu udah lulus sekolah, udah nggak ada gurunya lagi yang ngasih hukuman, balik lagi deh gitu perilakunya ke yang negatif. Tapi kalau yang namanya positif disiplin gitu, yang kita terapkan lewat sekolah menyenangkan, tujuannya adalah self-disiplin. Jadi disiplinnya munculnya dari dalam diri. Dia menjadi disiplin karena dia betul-betul paham. Kalau dia melakukan ini, efeknya apa sih? Kalau dia nggak ngikutin, kira-kira apa sih konsekuensinya, itu munculnya dari dalam diri. Nah, untuk bisa seorang remaja muncul yang namanya self-discipline tadi tuh, Bu, Pak, nggak bisa lewat cara konvensional, tapi harus dengan pendekatan personal. Anak harus ngerasa nyaman, itu dulu. Jadi ternyata supaya anak bisa muncul self-discipline-nya, kuncinya pertama adalah harus connect sama gurunya. Karena kan pengganti orang tua di sekolah itu kan guru ya, Mister.
Nah, Iya, sama betul. lah. Anak tuh pasti murid akan dengerin orang-orang yang dia respect, orang-orang yang dia suka. Seperti kita akan lebih, kita balikin ke kita ya Bapak Ibu, kita akan lebih ngedengerin orang yang emang kita punya rasa yang positif lah gitu. Tapi kalau orang yang kita nggak suka terus marahin kita, nyuruh kita sesuatu, kita pasti akan lebih resisten. Jadi kunci pertama adalah harus deket sama guru. Dengan deket sama guru, guru itu akan bisa ngasih tadi, kita sebutnya pencerahan, yang akhirnya munculnya self-discipline tadi. Tapi itu perlu proses, Bapak Ibu. Jadi tinggal pilihannya adalah mau cara instan dengan cara hukuman, tapi efeknya juga cuma sementara, atau kita pilih cara yang kedua, butuh proses gitu ya, butuh pendekatan dari guru, butuh diingatkan berulang kali, tapi efeknya menetapnya lebih lama. Karena anak tadi munculnya memang dari dalam diri, bukan karena rasa takut, rasa bete, rasa, udahlah biar cepet aja lah gitu. Jadi memang butuh proses, tapi efeknya lebih lama. Kira-kira kalau sekolah menyenangkan tuh gitu, jadi anak dapat insight kita sebutnya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Miss. Iya, jelas banget Bu. Mungkin selain dengan guru juga sinergitas antara pihak sekolah dan juga rumah ya Bu ya, harus Iya, betul. saling support gitu untuk membentuk karakter Betul. anak yang memang matang dan juga sadar untuk mendisiplinkan diri dia sendiri. Nah, ini menariknya Mr. Bu, jadi di SMP Alfat sendiri nih kita juga sudah punya program konseling ya. Jadi yang membedakan konselingnya SMP Alfat ini dan nantinya juga di SMA Alfat dengan sekolah lain, program konseling kami ini ditujukan untuk semua siswa. Jadi bukan hanya siswa yang bermasalah saja, jadi momok dari atau image-nya konseling tuh kalau kita zaman sekolah dulu kayaknya, aduh konseling nih. Nah bedanya nih, ini kebetulan kayak guru konselingnya ada nih di forum ini. Jadi menariknya kalau di kami ini, konseling ini jadi momen yang ditunggu-tunggu anak-anak juga ya untuk jadi semua anak itu konseling adalah layanan untuk mereka. Jadi baik anak yang bermasalah ataupun anak yang memang tidak punya masalah, semuanya kita berikan layanan konseling. Dan juga di SMP dan SMA Alfat nantinya akan ada program home visit, Mister. Nah, jadi Bu Ikan, program home visit itu kita upaya sekolah untuk bersinergi dengan rumah. Jadi kita berkomunikasi dengan pihak keluarga di rumah terkait dengan progres siswa, gimana sih di sekolah, dan juga hasil dari konseling dengan guru konseling tersebut. Jadi insya Allah nantinya proses pendisiplinan, walaupun dengan sistem Happy School, akan ini ya Bu ya, akan sejalan gitu. Baik. Tambah sedikit nih kita. Iya. Iya, kemarin baru saja ada orang tua murid yang ibaratnya curhat lah ke saya gitu kan. Mister Wisnu makasih banyak gitu kan atas nama orang tua kepada guru-guru Alfat nih. Terus saya bingung kan kenapa gitu kan. Iya, ternyata anak saya alhamdulillah keterima di PTN, di universitas ternama gitu kan. Bahkan dia bilang ini padahal banyak orang yang ngira ini sekolah di Alfat itu dulu santai banget gitu kan. Terus mungkin anaknya juga kelihatan kayak apa ya, tidak yang kutu buku banget gitu kan. Kok kayaknya belajarnya santai banget gitu. Ternyata itu dia dari self-nya dia, dari dirinya dia yang membentuk akhirnya banyak karakter di anak Alfat itu yang kelihatannya santai, tapi ternyata dia tahu bagaimana cara memulai dan mengakhiri sesuatu. Dan bahkan di berbagai lini itu di universitas negeri ternama dan juga di luar negeri itu ada gitu. Anak-anak Alfat tuh ada aja gitu. Slowly but sure ya, Mister ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mister. Ini terkait teknis. Jadi untuk masalah proses pembelajaran nanti per kelas berapa siswa, Mister? Dan juga apakah nantinya langsung ada penjurusan IPA dan IPS seperti sekolah lain? Lalu apakah sistem Finklas di SMP akan diterapkan juga nantinya di SMA? Seperti itu. Iya, oke. Bisa langsung dijawab ya. Jadi sembari mengungkit kembali dari sesi pertama ya. Jadi di sesi pertama juga udah disinggung bahwa SMA Alfat
nanti per kelasnya itu maksimal 20 siswa. Maksimal 20 siswa. Jadi kelas kecil, benar-benar kelas kecil, dan kita bisa memaknai siswa satu-satu, ya kan. Terus juga langsung masuk, kita langsung beri 2 pilihan, yaitu IPA dan juga IPS. Jadi mohon maaf untuk kelas bahasa belum ada gitu kan. Karena di Alphard sendiri sudah ada bahasa Inggris, dan nanti ada tambahan bahasa Jepang. Jadi nggak usah pakai pembukaan kelas bahasa, kita sudah akan membelajarkan dengan bahasa internasional. Jadi seperti itu misi kita. Jadi insya Allah bisa kita kita kendalikan dengan baik nih suasana kelas. Karena cuma 20 ya, nggak nyampe 20 malahan. Dengan sistem huga pula kan. Jadi nanti di saat mereka mengerjakan ada musik, ada tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Jadi benar-benar menyenangkan banget insya Allah ya. Oke. Jadi kalau sistem moving class masih ya, Mister ya? Masih di... Oh iya, moving class. Ini salah satu yang membedakan ya dengan sekolah lain ya. Kalau di SMP lain mungkin kan nggak ada moving class. Di SMP dan SMA Alphard itu kita tetap memberlakukan karena nanti pada dasarnya nanti di kuliah ya, di kuliah kan juga nanti akan moving class juga. Jadi anak-anak terbiasa lagi pula kalau misalkan mereka ingin berkuliah di luar negeri juga sama moving class juga. Jadi sudah dipastikan moving class ini berdampak positif bagi kemandirian mereka sendiri sih, Miss. Time management. Bisa mengatur waktu. Iya, betul. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan tentang sekarang zamannya sekolah menyenangkan, happy school. Oke, baik nih sepertinya sudah terjawab semua Mr. Wisnu, Ibu Wikan atas presentasi hari ini, penjelasannya tentang oh gitu ya, ternyata sekolah yang menyenangkan. Terus apa aja sih faktor-faktor pendukung sehingga sekolah tersebut bisa dianggap menjadi sekolah yang menyenangkan. Jadi kedepannya insya Allah orang tua ataupun audiens yang hadir pada sesi ini sudah punya gambaran yang jelas nih. Wah, ternyata nanti kalau saya menyekolahkan anak saya di SMP dan SMA Alphard, dan mungkin nanti di SD Alphard, mungkin ada beberapa parents yang juga mau di SD Alphard juga atau di TK, jadi sudah ada gambaran. Jadi tentang happy school-nya Alphard itu seperti apa. Nah, mungkin sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Ibu Wikan dan juga Mr. Wisnu? Silakan, saya silakan untuk memberikan statement-nya, closing statement. Apa ya, Miss? Mister mungkin yang tadi saya udah sebutin di slide juga sih, Miss, lebih ke intinya ternyata membuat siswa itu merasa nyaman, mereka bahagia, itu lebih penting dan efeknya tuh lebih jangka panjang untuk kesuksesan mereka gitu ya. Karena zaman sudah berubah, sudah tidak lagi pakai pengajaran, teknik disiplin yang konvensional. Ternyata yang lebih cocok untuk zaman sekarang adalah yaitu yang menyenangkan, yang nyaman, tetap ada disiplin, tapi kita sebutnya positif disiplin, dan itu yang efeknya lebih jangka panjang dan menetap. Kira-kira gitu sih, Miss. Ini memang zamannya udah berbeda ya, Bu ya? Udah berubah. Positif disiplin, menyesuaikan dengan karakter anak zaman sekarang. Ya, silakan Mr. Wisnu, mungkin ada yang ditambahkan? Ya, mungkin kita selaku pendidik ya, secara pribadi pengen dikenal sebagai guru yang menyenangkan selamanya nanti ya, buat anak murid kita. Jadi di masa yang akan datang, insya jadi bernilai pahala nih buat kita semua nih. Baik, terima kasih sekali Mr. Wisnu, Ibu Wikan Putri. Semoga Bu Wikan nggak bosen-bosen nih, nanti kita undang terus untuk sesi lain, mungkin di kesempatan lain, baik itu online ataupun offline ya. Jadi mungkin di sini moms and dads yang memang sudah menyekolahkan anaknya di Alphard udah nggak asing juga ya dengan Bu Wikan. Famous banget. Kalau di acara-acara Alphard pasti kita mengundang Bu Wikan untuk
menjadi pembicara. Semoga Bu Ikan nggak bosen dan semoga apa yang telah diberikan dan juga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.